asal-usul kamu tuh berasal dari mana? Ibu bapakmu mana? Ibu bapakmu tinggal di mana? Masa iya kamu nggak tinggal sama ibu bapakmu? Kamu kesasar, kamu nggak ada tempat tinggal, kamu nggak ada rumah. Anak itu menjawab, ibu bapakku tinggal di sini. Aku tinggal di sini. Ini rumahku. Tapi aku nggak tahu sekarang di mana ibu bapakku. Aku nggak tahu harus pulang kemana mencari ibu bapakku. Emangnya ibu bapakmu tuh kemana? Ibu bapak kamu tuh ninggalin kamu di sini. Dulu aku tinggal di sini bersama ibu dan bapakku. Tapi setelah aku mati, aku nggak tahu ibu bapakku kemana. Aku nggak tahu harus pulang kemana. Awalnya di sini si tante ingin berkelit, nggak jujur ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi karena ada Joyce kenal dengan si tante. Joyce pun di sini langsung memberikan skakmat ya di awal pembicaraan dengan mengatakan, ada apa tante? Apa yang sebenarnya terjadi? Dan sampai sekarang aku masih menyimpan pertanyaan penyebab almarhumah sahabatku meninggal dunia. Oke lah kalau dulu ya, aku masih SMP, baru naik kelas 3. Alasan yang diberikan oleh ibu almarhumah Susi, ini mungkin bisa aku terima. Tapi kalau sekarang aku sudah bisa berpikir dengan cermat, tidak masuk akal lah. Alasan yang diberikan ibunya Susi tentang kematian dari almarhumah Susi. Jadi sudah ada kecurigaan nih dari Joyce. Lalu si tante pun mulai bercerita. Banyak yang kami tutup-tutupi dari kematian keponakanku, Susi. Bukan cuman sama kamu saja, tapi sama seluruh orang yang mengenal Susi. Berat rasa hati sebenarnya untuk kembali mengingat, menceritakan kejadian kelam yang sudah berlalu. Ibu dari si Susi itu adalah kakak perempuanku. Ini menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki obsesi tinggi, yang memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha yang sukses. Tapi perjuangan dengan hasil yang diperjuangkan ini tidak sesuai. Setiap usaha yang dijalankan hancur, setiap bisnis yang dijalankan ini roboh. Bukan keuntungan yang didapat, tapi hutang yang numpuk sana-sini. Sampai di mana? Ketika si Susi ini masuk di kelas 1 SMP. Ibu dari Susi hamil tua. Nah, ketika ibunya si Susi hamil tua ini, ibunya selalu mengadu kepada saya. Karena hampir setiap hari si bapaknya Susi ini ngamuk-ngamuk. Karena stres ditagih hutang. Karena masih punya obsesi, punya keinginan. Aku pasti bisa sukses. Ini belum jalannya aja. Dan setelah ibunda dari si Susi ini melahirkan adik Susi, seorang anak laki-laki. 2 bulan setelah melahirkan, ibunya si Susi kembali mengadu kepada saya. Kalau suaminya ini memaksa ibunya Susi untuk ikut pergi, untuk mencari sesuatu yang dikatakan oleh orang-orang adalah jalan pesugihan. Saya sudah mencoba untuk mengingatkan mbak saya atau kakak saya bahwa jalan itu tidak benar. Biarilah, kalau lakimu yang mau melakukan jalan itu ya serah. Lakimu aja. Kamu tidak usah ikut-ikutan. Tapi ibunya Susi ini tidak dapat berkelak. Bapak Susi memaksa kamu juga ikut. Kamu juga harus melakukan ritual itu untuk melancarkan jalanku menjadi pengusaha. Dengan desakan, dengan paksaan. Akhirnya ibunya Susi pun di sini menuruti keinginan Bapak Susi untuk pergi ke sebuah tempat, ke sebuah lokasi untuk mencari jalan pesugihan. Anak laki-laki, anak kedua dari pasangan suami istri itu, adiknya si Susi yang baru berusia 2 bulan dititipkan sama tante. Susi yang baru kelas 1 SMP ini juga dititipkan sama si tante. Ibu Bapak Susi pergi meninggalkan rumah kurang lebih sekitar 10 hari. Setelah 10 hari mereka pun pulang. Ibunya Susi langsung nyamper ke rumah
Tante ini langsung menjemput Susi dan adiknya. Ketika ibunya Susi datang untuk menjemput anak laki-laki bungsunya, menjemput Susi, si tante sempat bertanya, "Dari mana kamu, Kak? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi, kamu melakukan hal itu." Hal itu dalam tanda kutip adalah ritual pesugihan. Tapi ibunya Susi sama sekali tidak menjawab. Dia hanya mengucapkan terima kasih. Ibunya Susi pergi, meninggalkan rumah tersebut dengan membawa 2 anaknya. Dan dalam waktu beberapa bulan saja, tante mengatakan kehidupan keluarganya Susi, khususnya bapaknya Susi, ini terlihat ada perubahan. Perubahan yang sangat drastis sekali. Entah apa usaha yang dijalankan oleh bapaknya Susi, tantenya ini tidak tahu, tidak kelihatan bentuk fisik dari usahanya, dagang apa, bisnis apa, itu tidak diketahui. Tapi ya, dari gayanya, dari kehidupannya, ini terlihat kalau mereka sudah memiliki uang yang lebih dari cukup. Dan kelakuan bapaknya si Susi ini semakin menggila dan menjadi-jadi. Jarang pulang ke rumah, dikabarkan sering bermain dengan perempuan malam. Pulang ke rumah mabuk, pulang ke rumah mabuk. Hal ini berlangsung cukup lama. Dari Susi masuk kelas 2 sampai Susi masuk di kelas 3 SMP. 1 tahun lebih. Kesuksesan kejayaan seketika sudah didapat oleh bapaknya Susi. Tapi dengan uang yang banyak dimiliki oleh bapaknya Susi, dengan hidup mewah yang disediakan oleh bapaknya Susi kepada ibunya, ini tidak membuat ibunya Susi merasa nyaman. Mulai dia curhat sama adiknya, mengadukan, tapi belum jujur, belum terbuka kalau uang-uang itu adalah hasil dari ritual pesugihan yang kemarin mereka lakukan. Sampai di mana sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di pagi hari, ibunya Susi menemukan anak perempuannya meninggal dunia. Tidak ada sebab dan pertanda anak perempuannya begitu cepat meninggalkan mereka. Nah, kematian Susi inilah yang ditutup-tutupi mereka dengan alasan penyakit yang diderita oleh Susi. Itu tidak ada. Sama sekali anak itu tidak ada penyakit. Sehat. Dan menurut apa yang disampaikan oleh ibunya Susi langsung, kalau anak perempuannya ini ditumbalkan oleh bapaknya sendiri. Ketika Susi meninggal dunia, di malam itu bapaknya tidak di rumah, tidak tahu ngilang kemana. Ketika Susi sudah dikebumikan, barulah bapaknya pulang. Ketika dikasih tahu, anak perempuan kita meninggal, Pak. Tidak ada rasa sedih yang tergurat dari wajah laki-laki tersebut. Sama sekali tidak terlihat. Seakan-akan, ya sudah. Kalau meninggal mau diapakan? Seakan-akan tidak pedulilah dengan kematian anak perempuannya. Nah, ibunya Susi ini menyadari bahwa apa yang didapatnya, uang yang diberikan oleh suaminya, kekayaan yang mereka nikmati, ini diganti, ditebus dengan nyawa Susi, satu-satunya anak perempuan di keluarga tersebut. Nah, dari kematian Susi inilah ibunya meninggalkan rumah tersebut, meninggalkan si bapak dan membawa adik laki-laki Susi untuk tinggal di rumah si tante. Sedangkan si bapak di sini semakin terlena dengan kekayaannya, seakan-akan tidak peduli, silakan yang mau pergi. Sama sekali tidak pernah mencari di mana keberadaan istriku, kemana dia pergi, mana anak laki-lakiku, sama sekali dia tidak peduli. Sedangkan ibunya Susi menjalani hari-hari yang sangat berat sekali, hari-hari yang penuh penyesalan. Hampir setiap waktu ibunya Susi di sini terus merasa menyesal karena anak perempuannya ini meninggal atas ulahnya. Ibunya ini ikut-ikutan juga ternyata melakukan ritual pesugihan. Tapi ibunya ini tidak tahu apa yang dilakukan ini akan ditebus atau digantikan dengan anak perempuannya. Nah, dari hari itulah ibunya Susi ini semakin kurus badannya, semakin kurus. Ibunya di sini terlihat sangat tertekan sekali, bahkan adik dari Susi ini nasibnya malang sekali. Tidak 100% ibunya di sini fokus untuk mengurus anak yang masih balita ini. Tante lah yang mengurusnya. Segala sesuatunya tante lah yang ngurus. Jadi bapaknya Susi hiduplah di rumah mewah tersebut menurut cerita dari warga setempat. Hampir setiap malam rumah itu dijadikan tempat party, tempat pesta. Wanita-wanita ini lalu lalang keluar masuk rumah tersebut. Orang-orang mabuk keluar masuk tempat tersebut. Teman-teman dari bapaknya Susi. Warga sekitar di sini tidak dapat banyak berbuat karena uang yang dimiliki bapaknya Susi ini dapat menyumbat mulut-mulut orang yang ingin bersuara.
ingin menegah atau melarang apa yang dilakukan oleh bapaknya Susi. Sampai di mana? Sebuah kabar yang diterima oleh tante dan ibunya Susi. Kabar yang mereka terima adalah berita duka bahwa bapaknya Susi ini meninggal dunia dalam kecelakaan dan pihak polisi di sini sudah melakukan penyelidikan. Ya, ternyata bapaknya Susi dalam keadaan mabuk berat. Ini mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan menabrak sebuah truk. Truk yang berhenti di pinggir jalan dihantam oleh mobil yang dikendarai bapaknya Susi dengan kecepatan tinggi. Bapaknya Susi pun di sini tidak dapat diselamatkan. Beliau meninggal dalam kecelakaan tersebut. Kekayaan, kejayaan, harta yang dimiliki oleh bapaknya Susi ketika beliau meninggal, bleng, seketika hilang. Yang tersisa cuma rumah. Yang mana rumah itu sudah mereka miliki sebelum ritual pesugihan ini dilakukan. Setelah kematian dari bapaknya si Susi, ibunya pun di sini semakin depresi. Ibunya di sini semakin merasa bersalah. Beliaulah orang terakhir yang menanggung beban di dunia ini, dan ibunya Susi di sini mulai terlihat semakin enggan untuk hidup lagi. Cuman ada penyesalan sampai di mana ibunya si Susi ini berpesan atau memberikan amanat kepada si tante dengan mengatakan, "Anak ini aku titip ya. Aku merasa kalau hidupku di dunia ini tidak bakal lama lagi. Biarlah aku yang menyudahi apa yang telah kami lakukan suami istri. Biarlah aku yang mengakhiri semua ini." Mbak atau ibu dari Susi mengatakan, hidupku tidak bakal lama lagi. Rumah yang tersisa, satu-satunya harta yang aku miliki, tolong nanti dijual. Dan uangnya kamu pergunakan untuk menghidupi anak laki-laki ini. Kamu akuilah anak ini sebagai anak kandungmu. Makanya, tidak ada orang yang banyak tahu kalau Susi memiliki seorang adik laki-laki. Joyce yang mendengarkan penuturan yang disampaikan oleh tante. Di sini tidak habis pikir. Kalau yang diceritakan oleh tante ini benar dialami oleh sahabat baiknya, Susi almarhumah. Belum selesai si tante ini menceritakan sampai habis. Joyce di sini sudah memotong dengan sebuah pertanyaan. Jadi, apa yang dilihat oleh Bang Rudi? Apakah itu benar, tante? Kalau itu adalah Susi. Tante yang sedari tadi menunduk. Terlihat berat sekali rasanya ingin menjawab. Lalu di sini dia mengatakan, "Iya. Iya, Nak. Itu adalah Susi." Tapi Joyce tidak membutuhkan jawaban yang disampaikan tante tadi. Joyce menginginkan jawaban yang tepat dan tepat. Kenapa kok bisa? Temanku yang sudah meninggal, kok bisa balik lagi? Kok bisa gentayangan? Kenapa? Tapi pertanyaan itu tidak dapat dijawab oleh tante. Ayah dari Joyce pun di sini menengahi perdebatan Joyce dan si tante dengan mengatakan, "Ya sudah, kalau duduk perkaranya seperti itu, tidak mungkin rumah itu saya kembalikan lagi sama si tante. Tidak mungkin juga si tante akan mengembalikan uang pembelian yang telah saya berikan. Saya juga sayang rasanya untuk melepaskan rumah tersebut. Jadi satu-satunya cara," kata bapaknya si Joyce, "ya rumah itu harus dibersihkan. Bersihkan luar dalam. Rumah itu akan diruqyah lah, atau diadakan kayak tahlilan lah, untuk mendoakan almarhum almarhumah, ya, keluarga pemilik rumah tersebut agar tenang di alam sana dan tidak mengganggu kehidupan di dunia ini lagi." Keputusan yang tepat yang dilakukan oleh bapaknya Joyce. Lalu di sini, setelah obrolan dengan si tante sudah selesai, ya, apa yang ingin mereka tahu ini sudah didapat. Acara yasinan atau tahlilan di rumah tersebut pun diselenggarakan, mengundang seluruh warga yang ada di sekitaran rumah, tua tengganai, pemuda-pemudi, semuanya diundang untuk tahlilan baca yasin di rumah tersebut. Dan bapaknya si Joyce mendatangkan ustadz yang memang mengerti tentang hal-hal yang berhubungan dengan arwah-arwah yang menempati rumah atau yang mengganggu lah. Si ustadz mengatakan, ya sudah, kita doakan. Setelah didoakan nanti kalau tidak mau diusir atau dikembalikan ke alamnya, ya terpaksa kita harus memindahkannya. Tapi Pak Ustadz mengatakan, sosok yang terlihat
sama si Rudy. Yang dikhususkan sama si Joyce, kalau sosok itu Pak Ustadz, itu jangan dimusnahkan atau apalah. Kalau bisa dibimbing, disempurnakan agar kembali ke jalan yang sesungguhnya. Itu permintaan dari Joyce. Dan Pak Ustadz mengatakan, ya sosok itu sudah kembali, terbebas dari kungkungan rumah ini selama dia meninggal dunia. Kenapa dia bolak-balik ke sini? Itu ada hubungannya dengan rumah ini, dengan apa yang telah dilakukan si pemilik rumah. Jadi setelah didoakan, ruh atau arwah dari Suci ini sudah bebas, bisa kemana-mana. Jadi sudah lepaslah dari ikatan pesugihan yang dilakukan ibu dan bapaknya. Namun, rasa senang dan kelegaan hati si Joyce telah menyelesaikan perkara yang cukup rumit, perkara yang cukup besar, ya, yang baru diketahui oleh Joyce di sini sirna ketika beliau pulang ke rumah pada malam itu. Ya, kisaran jam 10 naik ke jam 11 malam lah. Joyce tiba di rumah sama orang tuanya, ya. Joyce langsung di sini naik ke lantai atas. Rumahnya 2 tingkat, kamar Joyce ada di atas, naiklah ke atas. Joyce mengganti pakaian, di sini dia cuci muka, bersih-bersih segala macam, siap-siap Joyce ini mau tidur. Nah, setelah Joyce keluar dari kamar mandi, dia masih andukan, wajahnya dilapis. Setelah beres semuanya, Joyce beranjak dari depan kaca menuju ke atas tempat tidurnya. Kamar Joyce yang ada di lantai 2. Di sini ada sebuah balkon di kamar tersebut, yang mana balkon dengan kamar tempat tidur Joyce ini terpisah atau ditutup dengan sebuah kaca yang sekaligus dijadikan pintu slide lah saya katakan di sini. Nah, jadi untuk nutup kaca besar yang menghadap ke balkon langsung, ya. Jadi kalau di atas tempat tidur, kalau siang lah, ini kelihatan suasana pemandangan yang ada di luar kamar tuh kelihatan, ya. Walaupun Joyce tidak berdiri di balkon, tapi di atas tempat tidurnya aja kelihatan. Nah, jadi pada malam itu, karena Joyce ini kan baru pulang malam, dia lupa untuk menutup tirai pintu kaca tersebut. Jadi ketika dia sudah ada di atas tempat tidur, baru mau rebahan, dia baru sadar, aduh, males banget mau berdiri lagi. Itu tirai belum tertutup. Kalau ndak ditutup, ya suasananya ya agak ngeri-ngeri sedap juga lah. Karena di luar kan itu gelap. Ditambah lagi di balkon itu cuman ada sedikit lampu kecil lah ya yang ada di atas untuk menerangi balkon. Jadi terlihat dari dalam kamar Joyce pantulan cahaya yang remang-remang di balik kaca tersebut. Kalau sekilas diperhatikan ya agak sedikit creepy yang bikin merinding lah. Lantas Joyce pun berniat untuk menutup hordeng yang ada di pintu kaca tersebut. Tapi setibanya Joyce di tirai tersebut, belum nih Joyce menggeser tirai untuk menutup tirai, Joyce melihat itu di balkon ada siapa. Seperti ada seseorang yang berdiri menatap ke arah luar. Jadi Joyce yang ada di dalam kamar itu cuma dapat melihat bagian punggungnya saja, dengan rambut yang terurai panjang. Yang dilihat Joyce ini ya perempuan jelas, karena rambutnya panjang, tapi usianya terlihat masih anak-anak. Joyce terus memperhatikan, bener nggak sih yang aku lihat ini? Kalau itu memang sosok seorang anak, dia bisa naik dari mana? Dan dari tadi, ya, aku di kamar, nggak ngerasa, nggak denger ada orang yang masuk. Lantas siapa itu? Nah, Joyce yang penuh dengan rasa penasaran, di sini membuka pintu kaca tersebut untuk memastikan siapa yang ada di balkon depan kamarnya. Ketika Joyce sudah membuka pintu kaca, Joyce sudah keluar kakinya, ya, kakinya sudah menginjak balkon. Sosok itu semakin jelas terlihat. Joyce pun menyapa, "Dek, kamu siapa? Kok kamu bisa ada di sini? Kamu naik dari mana? Ngapain kamu di sini?" Namun sosok yang disapa oleh Joyce dengan "Dek" itu sama sekali tidak merespon ketika Joyce bertanya seperti itu. Lantas Joyce mencoba untuk lebih dekat lagi dengan sosok tersebut untuk dapat memastikan, untuk dapat melihat wajahnya. Joyce ingin mengenali sosok yang ada di balkon kamarnya pada malam itu. Namun baru beberapa langkah Joyce ingin mendekat, sosok itu pun seketika membalik badannya dengan mengatakan,
Aku baru berdiri di sini. Aku menunggu kamu, Joyce. Aku rindu sama kamu. Ternyata sosok yang ada di hadapan Joyce itu adalah sosok almarhumah Susi. Tertegun Joyce menatap sosok yang ada di hadapannya, sosok almarhumah Susi. Yang ada di hadapannya itu Susi di masa ketika Joyce ini masih SMP. Ketika almarhumah meninggal dunia. Yang mana sekarang Joyce ini sudah dewasa, sudah 5 tahun berlalu, tapi kondisi sosok yang ada di hadapannya itu persis seperti 5 tahun yang lalu. Joyce di sini merasa ketakutan sekali. Di sini dia berpikir, Masya Allah, baru tadi aku menyelesaikan permasalahan kamu. Kenapa? Kenapa kamu sekarang ada di sini? Kenapa kamu sekarang menemui aku? Dengan rasa ketakutan yang sangat besar sekali, Joyce mencoba mundur secara perlahan untuk keluar dari bagian balkon depan kamarnya. Joyce perlahan mundur. Ketika Joyce sudah masuk ke dalam kamarnya, Joyce segera menutup pintu kaca tersebut, menutup bagian hordeng. Joyce lantas di sini keluar, berlari dari dalam kamarnya untuk menuju ke kamar kedua orang tuanya. Tapi ketika Joyce berlari menuju ke pintu keluar kamarnya, pintu itu dibuka. Seketika sosok Susi sudah ada berdiri di depan pintu, membuat Joyce di sini berteriak, "Ma!" Dengan rasa cemas yang sangat teramat, Joyce terbangun dengan posisi itu sudah berada di atas tempat tidur. Dengan kedua orang tuanya sudah duduk di samping tempat tidurnya. Ibunya Joyce mengusap bagian kepala anaknya sambil bertanya, "Kenapa, Nak? Kenapa kamu teriak-teriak kayak tadi?" Joyce menangis memeluk ibunya, menceritakan kalau Joyce tadi melihat sosok almarhumah Susi. Joyce mau keluar tapi Joyce dihadangnya. Joyce berteriak, lalu Joyce tidak sadar. Tiba-tiba ya Joyce sadar melihat ibu bapak sudah ada di sini. Nah, ibunya si Joyce mengatakan, "Kamu mau keluar kemana? Dari tadi kamu itu ngeracau ini di atas tempat tidur ini, teriak-teriak minta tolong. Kamu tidak bergerak kemana-mana. Pintu kamarmu juga ketika ibu masuk tadi, bapak masuk tadi, itu masih tertutup. Kamu mimpi, Nak. Apa yang kamu alami itu semuanya mimpi." Tapi Joyce tidak percaya. Dia masih bersikeras kalau yang dialaminya itu sebuah kenyataan dan membuatnya ketakutan. Joyce bertanya, "Jam berapa? Jam berapa sekarang?" Bapak Joyce mengatakan, "Dah, ntar lagi azan subuh. Nggak usah takut lagi. Dah mandi kamu sana, sholat subuh. Jangan kamu tidur lagi." Lantas ibu bapak Joyce pun turun keluar dari kamar Joyce, meninggalkan dia seorang diri. Joyce duduk di atas tempat tidurnya sembari melirik ke arah balkon. Apakah iya yang kualami adalah mimpi? Menjadi sebuah pertanyaan besar untuk Joyce pada saat itu. Dan yang saya ceritakan sedari tadi itu adalah kisah yang dialami, kisah yang dilalui oleh Joyce dalam cerita ini. Sahabat dari Joyce, sahabat dari almarhumah Susi yang bernama Neni, beliau juga memiliki pengalaman misteri mengenai perihal yang sama. Di malam yang sama ketika Joyce merasa bertemu dengan sosok almarhumah Susi di balkon depan rumahnya, Neni juga mengalami sebuah peristiwa yang sama. Peristiwa yang tak kalah mengerikan dari yang dialami oleh Joyce. Apa itu? Diceritakan, si Neni ini tidak mengalami kejadian-kejadian aneh setelah kematian dari sahabatnya almarhumah Susi. Sama sekali tidak ada. Tapi di malam yang sama, ya, di waktu yang sama, ketika Joyce telah menyelesaikan perkara kematian dan misteri kematian dari almarhumah Susi, Neni juga mengalami hal yang serupa. Diceritakan seperti ini di malam itu. Si Neni ini
Ya, di rumahnya dia ini tidur di kamar tengah. Jatuhnya kalau diurut kamar nomor 3. Yang mana rumahnya si Neni ini bagian tengah atau ruang keluarganya ini ukurannya besar sekali karena beliau memiliki keluarga besar dan rumahnya di sini kerap kali dijadikan tempat untuk kumpul ya silaturahmi keluarga besarnya. Nah, di kamar itu dia tidur sendirian. Ya, ibu bapaknya tidur di kamar paling belakang, di bagian depan itu ditempati oleh abang dari Nani dan di kamar nomor 2 itu ditempati oleh adik-adik. Neni ini memiliki 2 orang adik dan di kamar kedua inilah adik-adik Neni itu tidur. Nah, kisaran di jam 10. Tidak biasanya si Neni ini tidur sampai selarut itu. Memang ada tugas yang harus diselesaikan. Jadi asik lah si Neni ini masih mengerjakan tugas dengan komputernya sambil mendengarkan musik yang disukainya. Pada saat itu dia mendengarkan lagu dari Sheila on 7. Nah, jadi dengerin musik nih. Ya enggak pakai handsfree, enggak pakai handset memang. Jadi dari speaker komputernya mendengarkan pelan. Tapi di sini ada sedikit kejanggalan yang didengar sama si Neni. Kok lagu ini ada nyebut namaku? Neni, Neni, Neni. Kayak di dalam lagu itu ada yang menyeru nama Neni. Neni pun meninggalkan pekerjaan yang sedari tadi dikerjakannya. Dia di sini lebih fokus mendengar lagu yang didengar oleh si Neni. Kok ada menyeru namaku? Terus didengarkan sembari volume dari lagu tersebut dibesarin. Semakin dibesarin volume tersebut, suaranya itu semakin terdengar jelas. Neni, Neni. Ketika lagu itu habis, musik itu di stop sama si Neni. Suara seruan memanggil namanya ini masih terdengar jelas. Matanya pun memperhatikan sudut-sudut dari ruangan kamarnya. Tapi tak ada satupun sosok yang terlihat. Hatinya pun bertanya-tanya, dari mana sumber suara ini berasal? Terpintas di pikiran Neni, ini jangan-jangan abang nih. Ya, mendengar aku masih melek jam sekarang, abang ngerjain. Pasti suaranya bersumber dari balik pintu kamarnya. Sontak dia berdiri, pelan-pelan ya, membuka pintu kamar. Ketika pintu kamar dibuka, sosok abang tak terlihat. Namun di bagian ruang tengah rumahnya si Neni, yang mana semua anggota keluarga ini sudah ada di dalam kamar. Tidak ada lagi yang keluyuran, yang main-main di luar. Adik-adiknya sudah dipastikan jam segitu pasti sudah tidur. Kalau tidak tidur pasti diomelin sama ibu bapaknya. Nah, dari bagian ruang tengah keluarga yang besar, di pojokan dekat laci, yang mana laci tersebut menyimpan mainan-mainan si Neni sewaktu kecil. Ini Neni melihat kok seperti kayak ada orang duduk di situ, tengah memainkan sesuatu. Adikku bukan? Bukan. Memang ya perawakannya mirip lah sama adiknya si Neni yang usianya 11 tahun, tapi adiknya si Neni ini cowok. Nah, ini rambutnya panjang, ya, kelihatan bagian punggungnya. Siapa? Dengan rasa penasaran, Neni pun melangkah keluar dari kamarnya, mencoba untuk mendekati sosok yang dilihatnya tengah memainkan sesuatu di dekat bufet penyimpanan mainan-mainan. Sembari Neni masih mendengar suara yang berasal dari sosok tersebut menyeru nama Neni, Neni, Neni. Beberapa langkah kakinya menjauh dari kamar. Bulu roma di sekujur tubuh Neni pun seketika berdiri. Hatinya di sini berdetak, mengatakan, hentikan langkahmu, balik ke kamar. Tapi rasa penasaran yang ada di hatinya si Neni
Di sini membuat kakinya terus melangkah, sampailah Neni ini berjarak kurang lebih sekitar 4 langkah lagi lah. Sampai ke sosok yang membelakanginya, yang terlihat tengah memainkan sesuatu sembari menyeru nama Neni. Neni yang berdiri, sosok itu yang duduk di lantai. Beliau pun mencoba mensejajarkan diri dengan sosok tersebut. Jongkoklah Neni, sembari matanya tak luput memperhatikan sosok yang belum terlihat wajahnya ini. Neni pun bertanya, "Dek, ngapain kamu main di situ malam-malam sendirian? Kamu siapa? Hei, Dek, Dek." Sosok yang disapa, yang ditegur oleh Neni, ini merespon dengan perlahan. Sosok yang belakangi Neni tanpa memperlihatkan wajahnya. Perlahan, bagian kepalanya ini muter. Tanpa bagian tubuhnya ikut muter. Seakan-akan lehernya itu bisa berputar 360 derajat. Berputar dan menghadap ke arah Neni. Menghadap ke bagian belakang tubuhnya. Sontak di sini, Neni sangat terkejut sekali. Bukan leher yang bisa berputar 360 derajat itu yang membuat si Neni ini terkejut, tapi raut wajah yang menatap Neni itulah yang membuat beliau sangat terkejut sekali. Mencoba menerima kenyataan bahwa apa yang dilihatnya itu adalah sebuah kenyataan dan mencoba untuk menganggap apa yang kulihat hanyalah sebuah halusinasi. Tapi kenyataan yang dihadapi oleh Neni bukanlah sebuah halusinasi, melainkan sebuah fakta, realita dari sebuah misteri. Misteri kembalinya Susi, almarhumah sahabat baik dari Neni setelah 5 tahun meninggal dunia. Wajah dari sosok Susi terlihat jelas dan sorot mata yang terpancar dari mata sosok tersebut menggambarkan sebuah kerinduan. Neni di sini merasakan getaran tersebut. Ditambah lagi, sosok itu mengungkapkan kerinduannya dengan sebuah kalimat. "Nen, aku rindu sama kamu. Kamu masih mengenaliku. Kamu masih ingat dengan aku. Susi. Aku Susi." Mendengar kalimat yang keluar dari sosok di hadapan si Neni, ini semakin membuat tubuhnya tidak berdaya, membuat posisi jongkok dari si Neni ini seakan-akan mau terlentang, saking kan lemasnya. Tapi di sini beliau mencoba untuk menguatkan diri, mengumpulkan segenap tenaga untuk berdiri dan meninggalkan sosok yang ada di hadapannya. Berdirilah si Neni ini, berlari masuk ke dalam kamarnya, menutup pintu dan segera berbaring di atas tempat tidurnya, menutup seluruh bagian tubuhnya dengan selimut. Di dalam selimut, hatinya di sini terus bertanya-tanya, "Masya Allah, kok kamu muncul sekarang? Ada apa? Kenapa? Kok kamu datang?" Itu yang terus menjadi pertanyaan. Sembari di sini Neni melafalkan apa yang dihafalnya, ayat-ayat suci Al-Quran yang dihafalnya terus dilafalkan sampai si Neni dapat tertidur lelap pada malam itu. Di pagi hari, ketika ibu dari si Neni membangunkan di pagi hari, Neni di sini tak kuasa menahan rasa kantuk. Neni tak kuasa di sini merasa kalau tubuhnya itu lemas sekali. Sampai-sampai dia mengatakan sama ibunya, "Bu, biarin aku tidur sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi aja." Dengan kondisi komputer yang masih terbuka, dengan pekerjaan yang belum diselesaikan sama si Neni tadi, ibunya berpikir mungkin anakku ini lembur, kecapean. Ya udah, tidurlah. Bangun tidur nanti jangan lupa makan, terus selesaikan tuh kerjaan kuliahmu. Kalau memang tidak mau diselesaikan sekarang, matikan komputernya. Jangan dibiarkan masih menyala seperti itu. Neni ngangguk dan keluarlah ibunya. Neni pun melanjutkan tidur di kisaran jam setengah 11 siang baru Neni merasa kalau udah segaran lah
Dia beranjak dari tempat tidurnya, mandi, dia keluar ke meja makan, itu makanan sudah tersedia, makanlah. Nah, pas makan, ibunya nih nyamperin, nanya sama si Neni, apa sih yang kamu kerjain tadi malam? Sampai-sampai kamu kayak ngantuk, kayak gitu. Kalau ada kerjaan, tugas kuliah yang harus diselesaikan, jangan dipaksain kayak gitu, nanti kamu sakit. Nah, Neni cerita di sini, memang iya, dia tidur larut malam ini tengah mengerjakan sesuatu lah, tugas dari kuliahnya, tapi cuman sebatas mendekati jam 11. Pekerjaan itu terhenti dengan sebuah kejadian yang dialami oleh Neni. Diceritakan semua sama ibunya. Ibunya di sini ya nggak ngerespon terlalu dalam lah. Ibunya cuman mengatakan ya mungkin kamu tuh kepikiran mungkin dengan sahabat kamu itu. Mungkin kamu kangen dengan sosok almarhumah. Nggak mungkin lah. Kalau memang ada sesuatu, ya dia gentayangan lah, tanda kutip. Ibunya bilang, pasti begitu, dimakamkan 5 tahun yang lalu, kamu pasti didatengin. Karena ibu tahu kedekatan kamu dengan Susi itu gimana. Dah, nggak usah kamu berpikir yang macam-macam seperti itu. Lantas Neni di sini meminta, Bu, nanti malam temenin aku tidur ya. Nggak tidurlah kamu sendirian. Ngapain? Udah gede, malu tahu sama adik-adik. Tidur sendirian, nggak mau ibu nemenin kamu. Itu yang diucapkan oleh ibunya si Neni. Waktu berlalu. Aktivitas di hari itu diselesaikanlah sama si Neni. Tibalah waktunya senja, malam pun datang. Gelap di sini sudah menyelimuti permukaan bumi. Waktu-waktu yang semakin dekat dengan jam-jam kemunculan sosok almarhumah Susi di malam kemarin. Di sini terasa cepat sekali tibanya. Waktu dari senja menjelang ke jam 10. Ini terasa berlalu sangat cepat sekali. Sampai-sampai si Neni ini tidak tahu harus berbuat apa untuk mencoba menguatkan diri atau menghindarlah. Dari malam itu yang Neni ini memiliki keyakinan kalau sosok yang tadi malam dilihatnya itu pasti akan kembali datang. Masuk dia ke kamar adiknya, diusir sama adiknya. Mau tidur sama abang di depan tidak mungkin. Lantas di sini dia memasrahkan diri. Kembali dia ke kamar, mencoba untuk tidur dengan menyalakan musik. Dengan masih membiarkan lampu menyala, Neni pun mencoba untuk memejamkan mata. Namun, baru beberapa saat mata terpejam, belum lelap tertidur. Lagi-lagi, Neni mendengar seperti ada suara anak kecil lah ya. Suara perempuan sedang memainkan sesuatu. Kayak ngomong sendirilah, kayak main, asing nih, gini-gini. Itu pas di dekat ranjang tempat tidurnya si Neni. Suara itu persis terdengar suara almarhumah Susi. Seakan-akan ya menggambarkan keceriaan ketika almarhumah nginep di rumahnya si Neni ini, ketika mereka main sama-sama. Neni, ini punya kamu, nggak usah ambil punya aku. Itu terdengar jelas dengan suara yang nyata. Rasa hati ingin membuktikan ya. Suara-suara terdengar sesuai enggak dengan gambaran yang ada di pikiran. Tapi di sini beliau tidak cukup memiliki keberanian. Sampai di mana? Suara-suara tersebut hilang dengan sendirinya. Namun ranjang tempat tidurnya si Neni, sebuah ranjang spring bed, itu bisa untuk tidur 2 orang dewasa, itu seketika bergoyang. Seakan-akan ada seseorang menaiki ranjang tersebut, seseorang yang mencoba untuk berbaring di samping si Neni. Memang tidak terdengar ada suara-suara seruan atau ya suara yang menyeru nama si Neni lagi, tidak ada. Tapi nyata sekali kalau sosok itu berbaring di samping si Neni. Sampai di mana? Beliau pun di sini dapat tertidur lelap. Malam itu berlalu. Ketika pagi beliau bangun, dia melihat ya, ternyata tidak ada siapa-siapa di samping. Legalah hatinya di sini. Nah, 2 malam berturut-turut Neni mengalami sebuah kejadian yang sangat menakutkan sekali menurut si Neni. Untuk melewati malam ketiga, Neni tidak sanggup rasanya untuk melalui malam tersebut seorang diri. Karena beliau masih memiliki keyakinan kalau sosok itu pasti masih akan datang. Bertepatan di hari itu,
Keesokannya aktivitas di kampus ini lagi kosong, nggak ada kelas. Beliau pun berpikir, Joyce, aku ke tempat Joyce Pertama ya memang sudah lama nggak main-main ke rumah Joyce, dan yang kedua, Neni berpikir, mungkin nggak apa yang kualami 2 malam berturut-turut ini dialami juga oleh Joyce. Minta izin lah sama sang ibu. Ibunya mengizinkan. Tanpa Neni menelpon Joyce, memberitahu sama si Joyce kalau Neni ini mau main ke rumahnya si Joyce, langsung aja lah dia nyelonong. Setibanya di rumah Joyce, bertemulah dengan ibunya si Joyce. Neni, kamu sombong. Udah lama kamu ndak kesini. Ndak sombong kok tante, maklum sibuk kuliah. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana ibu, bapak? Alhamdulillah baik. Tante apa kabar? Basa-basi lah ya dia di muka, dan si Neni ini langsung menanyakan, Joyce mana? Ada tuh di atas. Memang kamu ndak nelpon dulu kalau mau kesini? Memang Joyce ndak tahu kalau kamu mau kesini? Ndak, sengaja. Aku mau ngasih kejutan sama si Joyce. Yaudah, naiklah kamu ke atas. Kebetulan tuh, memang beberapa malam ini temen kamu tuh si Joyce aneh. Masa iya 2 malam berturut-turut dia numpang tidur di kamar si tante. Memang kenapa tante? Nggak tahu. Coba kamu tanya aja sama si Joyce di atas. Neni naik ya tante. Tapi sebelum naik ke atas, si Neni di sini meminta izin sama ibunya Joyce. Tante, malam ini Neni boleh ndak nginep di sini? Ya boleh, bagus lah, pas banget tuh. Temen kamu lagi ketakutan gitu, kamu ada, kamu udah yang nemenin. Ya udah, aku naik ke atas dulu ya. Neni pun di sini berpamitan sama ibunya Joyce, naiklah ke kamarnya Joyce. Diketok. Siapa? Kata Joyce. Nggak dijawab nih sama si Neni. Ibu ya? Nggak dijawab lagi. Kesel lah si Joyce, langsung buka pintu. Kaget dia. Tiba-tiba sahabat baiknya si Neni sudah ada di depan pintu kamar. Tumben kamu kesini. Memangnya kenapa? Nggak boleh. Udah masuk. Masuklah. Jadi ditanya sama si Joyce. Tumben-tumbenan nih. Kesini ada apa? Pasti nih mau curhat ya. Ada yang mau diceritain nih kayaknya nih. Enggak kok. Masih disembunyikan sama si Neni. Nggak ada apa-apa. Aku cuma kangen sama kamu. Kebetulan besok nggak ada mata kuliah, pengen nginep di sini. Kamu mau nginep di sini? Kata Joyce. Iya, ya syukurlah. Ada temen aku malam ini. Nah, ngobrol-ngobrol lah mereka. Ya seharian mereka ngobrol. Ya, bosen ngobrol di dalam kamar. Ngobrol di bawah, ngobrol di belakang, di bagian halaman belakang rumahnya si Joyce. Dah, masuklah di sini. Sore menjelang, malam pun tiba. Mereka udah mandi. Mereka masih asik nih ngobrol. Banyak yang diceritakan. Neni masih menyimpan sebenarnya apa yang ingin diceritakan atau berbagilah sama si Joyce. Begitu pula si Joyce yang masih menyimpan sebuah misteri yang pastinya kalau si Neni ini tahu bakalan bikin Neni tidak percaya dengan sebuah kejadian atau sebuah misteri yang telah diungkap oleh Joyce dan bapaknya. Jadi obrolan mereka semakin malam semakin canggung. Tapi obrolan mereka berdua ini sama sekali tidak mengarah, tidak tertuju sama obrolan mengenai almarhumah Susi. Sama sekali tidak. Sampailah di mana kisaran jam 8:30 malam terdengar seruan suara dari ibunya Joyce mengatakan kepada anak-anak yang ada di dalam, kalian tidak lapar apa? Lihat jam, udah jam berapa? Makanan dari tadi udah disiapin di bawah. Turun ke bawah, makan dulu. Mereka merasa lapar, turunlah. Keluar dari kamar, menuju ke tempat makan, meja makan yang ada di lantai bawah. Selepas makan, di sini mereka lekas lagi. Naik ke kamar untuk melanjutkan obrolan yang asik tadi. Tapi ketika Joyce, Neni masuk ke dalam kamar, pintu dibuka sama si Joyce. Di depan pintu itu sudah terlihat ranjang besar terbentang tempat si Joyce ini tidur. Yang tadi Joyce, Neni sebelum turun ke bawah ini ngobrol asik di sana. Di sebelah bagian ranjang sebelah kanan, itulah kaca besar yang membatasi bagian balkon dengan bagian kamar dari si Joyce. Di sisi sebelah kanan atas
itu ada sebuah lemari pakaian, tempat Joyce ini menyimpan pakaiannya. Masuk mereka ke dalam. Mereka di sini terkejut menemukan sesuatu yang tadinya tidak ada di situ. Di atas tempat tidur ini tiba-tiba ada album foto yang dalam keadaan terbuka, seakan-akan ada yang baru melihat-lihat album foto, koleksi foto yang ada di situ. Joyce bertanya sama si Neni, "Nen, kamu ingat nggak? Pas kita turun, atau dari sore lah, sampai kita turun tadi di kamar. Seingat kamu, ada nggak? Aku nunjukin kamu album foto itu. Atau kamu lah, iseng buka-buka album foto kamu taruh di situ." Neni di sini menggelengkan kepalanya. "Enggak, seingat aku. Di posisi album foto itu sekarang berada, itu tempatku duduk tadi." "Lantas siapa yang meletakkan album foto itu di sana?" tanya Joyce. "Ibu ndak mungkin. Di rumah itu Joyce ndak ada adik, ndak ada kakak, ndak ada abang, semata wayang. Siapa?" Aura kamar tersebut pun di sini seketika berubah. Yang tadi auranya aura riang ya, aura gembira, seketika berubah menjadi sedikit mencekam. Mereka pun mendekati ranjang, mendekati tempat tidur, mendekati album foto yang terbuka. Album foto yang terbuka ini pas membuka foto kenangan mereka di masa kelas 2 SMP. Terlihat itu adalah foto Joyce di sisi sebelah kanan, Neni di sisi sebelah kiri, dan di bagian tengah itu adalah foto almarhumah Susi. Seketika Neni menatap Joyce, Joyce menatap Neni. Neni di sini dengan cepat, dengan sigap menutup album foto tersebut, menanyakan sama si Joyce, "Di mana? Ini kamu biasa simpen di mana?" Joyce nunjuk tuh di atas lemari. Segeralah diletakkan kembali ke atas lemari. Mereka pun di sini kembali duduk di atas ranjang tersebut. Mereka tidak ngomong apa-apa, seakan-akan ya speechless lah. Mereka menung, tidak ngomong apa-apa. Dan disinilah Neni yang mencoba untuk mencairkan suasana, mencairkan ketegangan, bertanya sama si Joyce, "Kamu beberapa hari ini ngalamin kejadian-kejadian aneh nggak?" "Kejadian aneh apa?" kata Joyce. "Ya misalnya dengar suara-suara aneh atau ngerasa kayak ada yang ngikutin atau ngelihat sekelibat sesuatu lah." Joyce yang masih menyembunyikan ya, fakta yang sebenarnya, berbohong menjawab pertanyaan dari si Neni dengan mengatakan, "Dah, aku tidak mengalami kejadian yang kayak kamu bilang." "Memangnya kenapa?" tanya balik si Joyce. Neni di sini dengan mata berkaca-kaca, dengan raut wajah yang seketika di sini menggambarkan kesedihan, mulai mengatakan atau menceritakan sesuatu yang sedari tadi sebenarnya ingin beliau sampaikan. Ya mungkin kalau kamu mendengar cerita yang mau ku sampaikan ini, dari 2 malam berturut-turut yang aku alami, kamu pasti tidak percaya. Tidak percaya apa? Ya tidak percaya kalau aku didatangi oleh almarhumah Susi. Sontak di sini hati Joyce seketika berdetak, seakan-akan kayak ada kontak batin lah antara Joyce, Susi, dan Neni. Belum lagi di sini bibir si Neni kembali mengucapkan, menyambung kalimat untuk menyampaikan cerita 2 malam berturut-turut bertemu atau didatangi oleh almarhumah Susi. Dari arah balkon ada suara yang tidak asing, suara yang sangat dikenal oleh Joyce dan Neni. Suara yang menyeru, menyebut nama mereka berdua. "Neni, Joyce, aku di sini. Aku mau masuk. Aku mau sama-sama kalian. Joyce, Neni, aku di sini." Mendengar suara yang jelas mereka kenal, membuat Joyce menatap Neni dengan tatapan yang sangat ketakutan sekali. Terlihat juga bahwa Neni di sini
menyimpan rasa takut yang sangat besar sekali. Seakan-akan ya, ketika mendengar suara itu, ada trauma lah yang dirasakan oleh Neni. Mereka pun di sini duduknya semakin berdekatan. Mereka duduk menghadap ke arah balkon. Dengan suasana kamar seketika menjadi hening. Suara tersebut kembali terdengar menyeru nama Joyce, menyeru nama Neni. Entah kenapa, Neni yang duduk bersebelahan dengan si Joyce seketika di sini bangkit dari duduknya, berdiri dan mencoba untuk melangkah mendekat ke arah bagian balkon depan kamar si Joyce. Joyce yang khawatir nanti si Neni ini bakal ngalamin sesuatu yang tidak diinginkan. Joyce pun di sini segera meraih tangan si Neni yang sudah mendekat ke arah balkon depan kamar tersebut. Joyce mengatakan kepada si Neni, "Nen, ngapain kamu? Ngapain kamu ke sana? Duduk sini." Apa yang diminta sama si Joyce agar Neni kembali duduk, ini ndak dihiraukan, ndak didengar sama si Neni. Pegangan tangan Joyce ini dilepas. Neni pun terus meneruskan langkahnya mendekati bagian balkon depan kamar tersebut. Ketika Neni sudah berdiri pas di depan hordeng, mau membuka tirai hordeng tersebut untuk melihat sosok siapa yang menyeru nama mereka berdua. Lagi-lagi Joyce dengan cepat mengejar, menyambar tangan si Neni yang sudah mau membuka, mau menarik tirai tersebut. Ditepis sama si Joyce. "Nggak usah dibuka, aku sudah melihat siapa yang ada di balkon depan. Nggak usah." Persis yang kamu pikirkan sama dengan apa yang kupikirkan. Nggak usah dibuka, yuk kita turun ke bawah. Tapi Neni seakan-akan menjadi seorang Neni yang sangat pemberani sekali mengatakan kepada Joyce, biarlah aku ingin melihat siapa sebenarnya sosok yang sedari tadi menyebut nama kita berdua. Aku ingin melihat apakah ia sosok sahabatku almarhumah Susi yang sudah 5 tahun meninggal itu ada di sana." Seketika tangan Nani pun di sini menyingsing tirai tersebut dan terbukalah kaca besar yang ada di hadapan mereka yang menjadi pembatas kamar dan balkon. Setelah tirai tersingsing, dari balkon depan terlihat sosok almarhumah Susi berdiri sejajar dengan tempat berdirinya Neni. Neni yang seakan-akan masih belum puas. Setelah melihat sosok itu dengan nyata, Neni mencoba untuk membuka pintu kaca tersebut, tapi Joyce di sini segera menarik Neni, mendorong Neni untuk menjauh dari kaca tersebut. Joyce mengatakan kepada Neni, "Itu bukan Susi. Itu bukan Susi." Tapi si Neni ini seakan-akan kayak tidak sadar dengan apa yang akan dilakukannya. Dia di sini terus memberontak. Joyce terus menghalanginya untuk membuka pintu kaca jendela untuk ke balkon, tapi tenaga si Neni ini seakan-akan menjadi 2 kali lipat, kayak kesurupan lah. Lantas Joyce berteriak meminta bantuan kepada ibu bapaknya. "Bu, tolong bu, pak, tolong pak, tolong naik pak, tolong." Sembari Joyce menahan si Neni ini agar tidak membuka pintu kaca balkon. Sedangkan sosok yang berdiri dari balik kaca itu masih terus menatap mereka berdua sembari menyebut nama Joyce, Neni. "Aku rindu kalian." Terus mengucapkan kalimat tersebut sampailah di mana kedua orang tua Joyce masuk ke dalam kamar, bertanya, "Ada apa nih? Neni kayaknya kesurupan. Dia mau keluar, dia mau ke balkon, dia mau melihat sosok Susi yang ada di balkon." Sontak di sini Bapak Joyce dengan sigap segera menutup hordeng balkon, mencoba untuk menggendong Neni yang dalam keadaan setengah sadar lah, dengan kondisi tubuh yang mengeras, yang memiliki kekuatan di atas wanita normal pada umumnya lah. Dipaksa gendong sama bapaknya si Joyce, dibawa turun ke bawah. Sesampainya di ruang tengah atau ruang keluarga, setelah diberi air putih, barulah di sini Neni dapat sadar, dapat menghela napas dengan teratur. Ditanyalah sama ibunya Joyce, "Kenapa kamu nak? Apa yang ingin kamu lakukan?" Di sini dia mengatakan, seakan-akan
Sosok Susi yang ada di balik kaca, yang berdiri di balkon depan kamarnya si Joyce, ini seakan-akan menariknya untuk keluar. Dia tidak bisa menolak, sama sekali tidak bisa menolak. Itu yang dirasakan oleh Neni. Nah, disinilah semua perkara yang sedari tadi disembunyikan oleh Joyce, perkara kematian, perkara cerita di balik kematian almarhumah Susi ini diceritakan semua, membuat si Neni ini tercengang-cengang, seakan-akan tidak mungkin, tidak percaya, kok bisa kamu mengetahuinya, dan kenapa kamu tidak cerita sama aku dan membuktikan apa yang dikatakan Joyce sama ibu bapaknya 2 malam yang lalu, bahwa almarhumah Susi itu mengikuti Joyce ke rumahnya, yang mana ibu bapak Joyce awalnya kan tidak percaya, tapi setelah kejadian ini barulah mereka percaya dan mereka berpikir ini ada kaitannya atau ada sangkutannya lah dengan apa yang telah mereka selesaikan. Dan bapaknya si Joyce mencoba kembali menghubungi si Pak Ustadz untuk menanyakan perihal tersebut. Malam itu juga Pak Ustadz di sini dijemput oleh bapaknya si Joyce. Setelah Pak Ustadz datang, Pak Ustadz melihat ke TKP, ke balkon. Diceritakan kalau memang almarhumah ketika masih hidup nginep di rumahnya Joyce, tempat favoritnya di situ, di balkon depan itu, tempat dia sering duduk malam-malam. Kami udah di dalam nih ngobrol-ngobrol, dia lebih memilih untuk menyendiri, menikmati kesunyian malam dengan melihat pemandangan dari lantai 2 tersebut. Nah, Pak Ustadz di sini coba kembali untuk mendoakan almarhumah yang telah meninggal dunia, dan diyakini sama Pak Ustadz bahwa sosok yang kalian lihat atau yang meneror Joyce dan si Neni itu bukanlah sejatinya sosok dari almarhumah Susi, melainkan itu adalah sosok yang ingin memfitnah dari kecemasan kalian, dari ketakutan kalian dengan peristiwa yang sudah diketahui khususnya oleh si Joyce ini. Jadi timbullah makhluk-makhluk gaib yang ingin iseng menakuti kalian dengan menyerupai atau mewujud dengan sosok almarhumah yang sudah tenang di alam sana. Pak Ustadz tidak banyak memberikan syarat-syarat, dah cukup didoain di malam ini, yang penting kalian maghrib jangan keluar dulu, tenanglah mereka. Dan keesokan harinya Joyce, Neni ditemani oleh bapak ibunya si Joyce ini, mereka berziarah ke makam almarhumah. Di sana mereka mendoakan agar almarhumah di sana mendapatkan tempat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Joyce, Neni berpesan bahwa sampai kapanpun namamu takkan terganti. Kami tak akan pernah melupakanmu. Kaulah sahabat sejati kami. Kaulah Susi yang selalu menjadi penengah di antara kami, Joyce dan Neni. Nah, itulah kisah misteri yang sangat menarik sekali, yang telah dibagikan 2 orang sahabat sekaligus. Mohon maaf, part kedua ini agak lama berselangnya, karena bukan sengaja saya menjedah part 2 ini tayangnya lama, dan seharusnya kisah ini selesai di part 1, tapi kemarin mungkin sahabat-sahabat mendengar di akhir video di part pertama, suara saya itu tidak tembus lagi. Jadi memang suara saya hilang, seraknya parah sekali, dan alhamdulillah setelah beristirahat beberapa hari, ini pun masih terdengar serak, namun alhamdulillah sudah dapat melanjutkan kisah ini. Mohon maaf, bukan sengaja saya menunda melanjutkan kisah ini. Dan di video selanjutnya, sahabat-sahabat ingin mendengarkan kisah apa, tentang apa, boleh tuliskan di kolom komentar. Dan untuk sahabat yang punya cerita, boleh bagikan melalui alamat email sebuahkisahmisteri@gmail.com, atau sahabat yang mau podcast langsung datang ke studio Sebuah Kisah Misteri, kita bisa cerita podcast bareng di sini di segmen Sahabat Misteri. Sahabat boleh WA ke nomor WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Untuk sahabat yang mendengarkan kisah ini, jangan lupa di like video ini. Untuk sahabat yang belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa
Bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Inilah sebuah kisah misteri dari Joyce dan Neni. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Ambil hikmah pelajaran di balik sebuah misteri, karena lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Saya, Rio Wijaya, mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.